kejebak di satu tempat itu setelah nonton film Danur pertama. Si asihnya itu ternyata bener. Bener Mas? Keduanya, jadi diikat sama pintunya nggak bisa dibuka. Belakang tuh gerayang gini. Oke, balik lagi para pencari setan. Kembali lagi di acara Bungoset. Bukan ngomongin setan. Kita nggak berbarengan gitu ya, Coy? Ngomongnya. Bukan ngomongin setan gitu. Nggak ya? Norak, coy. Bisa dong. Norak, cuy. Nggak ya? Dan kali ini kita kedatangan dukun perwakilan dari TikTok. Widih. Aduh. Kita kedatangan Mas Handi Az. Mas Handi ini buat orang yang belum tahu, dia mempunyai konten YouTube juga ya? Namanya, Mas? Jangan takut. Iya, apa namanya? Saya nggak takut. Jangan takut sih. Enggak. Ya, saya berani, Mas. Ngelawak, Mas. Oke, nama kontennya Jangan Takut. Buat teman-teman yang belum tahu, ya Mas Handi ini kan mempunyai kelebihan di dalam dunia spiritual atau di dunia gaib, makhluk astral, masak, nyetir. Enggak. Wih, ngaco lu. Tapi kan bisa masak dong, Mas. Bisa kan? Bisa, Emang kelebihan juga. Kita tuh pengen nanya Mas sama Mas Handi ini. Kenapa kita ngundang Mas Handi di sini? Karena kita belum kenal sama yang lebih banyak followersnya, Mas. Kita... Berarti itu ya? Iya. Berarti itu. Kalau udah kenal sama yang lebih banyak ya. Iya, Mas Handi. Bukan situ. Mas. Bukan situ. Iya. Kita juga udah nggak punya dukun lagi sebenarnya ya. Iya, dukun kita udah lulus. Iya, dukun kita udah mulai normal. Dengan konten horornya juga, dengan konten ekspedisi goibnya juga. Nah, kita tuh sebenarnya punya beberapa pertanyaan yang menurut kita tuh penasaran, kita pengen tanyain ke Mas Handi. Tapi sejauh ini mungkin teman-teman yang belum tahu juga kenapa kita nanya Mas Handi, karena memang Mas Handi ini sangat amat berpengaruh pada konten kita. Mas Handi itu tempat kita konsultasi juga dari awal sebenarnya. Dan Mas Handi adalah salah satu orang yang kita percaya untuk masalah-masalah goib dan lain-lainnya. Mas Handi tuh ini bro, bagian dari Hey Hello Production dia, betul, tapi di Surabaya. Betul, dia bagian dari kita juga. Cuma iya, dia bagian dari kita. Sebenarnya kalau Mas Handi pindah ke Jakarta, April udah dari kapan tahu udah diganti. Udah kita kick. Mas Handi mau nggak kalau gantiin April di Kick Fixer? Nggak. Gue sebenarnya nggak mau nanya itu, tapi tadi jadi pengen nanya. Mau nggak, Mas? Setuju sih. Setuju ya? Iya. Mata pencaharian juga sih. Enak April pakai bener sekarang. Nggak bisa. Iya. Nggak bisa diajak di iFlix. Lumayan kan diajak tiket 500.000 coy. Iya. Kita masing-masing punya pertanyaan, dan pertanyaan pertama dari gue adalah, selama Mas Handi ekspedisi, Mas Handi kan adalah menurut kita kayak ahli spiritual, dukun dan lain-lain ya, punya kelebihan. Nah, Mas Handi punya nggak pengalaman yang paling menakutkan buat Mas Handi? Pada saat apa nih? Konten apa di masa hidup? Masa hidup, apapun yang membuat Mas Handi ketakutan. Ada. Apa tuh, Mas? Pertama itu waktu aku mati suri. Mati suri? Terus yang kedua waktu ngelawan Nasar. Lea. Ngelawan Nasar Lea. KD, kan? Aku mati suri ya sayang. Nggak, terus Mas. Terus ngelawan Lea, sama aku pernah kejebak di satu tempat itu setelah nonton filmnya Rita. Hah? Maksudnya? Film Danur pertama. Oke. Aku kepo, ini bener apa enggak ceritanya, terus mereka-mereka yang ada di situ itu beneran ada apa enggak, seperti si asihnya itu ternyata bener. Bener, Mas? Dan aku sempat beberapa menit
aku nggak bisa balik ke tubuh. Jadi aku Dikurung sama mereka? Dikurung sama si asihnya itu. Oh, ini persis sama waktu di Kemayoran. Tapi yang dikurung itu si Ranu waktu itu. Iya. Nah ini kalau ini akunya. Jadi kan aku itu lepas. Sukmanya Mas Andi kan berarti. Oke, ini Danur pertama ya Mas ya? Jujur aja Danur pertama itu kan buat gua pribadi tuh skeptis, Pengdik. Gue skeptis karena awalnya gue skeptis karena terlalu banyak gimmick yang dikeluarkan di situ. Terlalu banyak gimmick-gimmick yang menurut saya sendiri itu gimmick-gimmick yang ya hanya untuk buat takut nonton, tapi ternyata pas saat Mas Handi selidikin itu beneran Mas. Sosoknya beneran. Kalau ceritanya mungkin memang gimmick ya, banyak bumbu-bumbunya. Tapi untuk sosok si asihnya ini sendiri ternyata bener. Saat Mas Handi ditahan itu, Mas Handi ditahannya gimana Mas? Bentuk? Aku masuk di rumah bangunan yang zaman dulu itu ternyata ada di daerah Jawa Barat sana. Terus aku masuk, nggak tahu kayak Bandung gitulah. Oh Bandung. Jadi rumahnya itu halamannya luas, terus dia cuma di tengah-tengah gitu. Kayak game apa itu ya? Ya ada satu game itu persis hampir sama rumahnya kayak gitu. Kayak Pengabdi Setan kali Mas ya rumahnya ya? Satu rumah kecil. Iya benar ya kayak gitu. Tapi nggak tingkat. Kalau Pengabdi Setan kan tingkat tuh. Oh iya benar. Ini nggak tingkat. Cuman susunannya memang kayak gitu, kayak ruang gitu kan. Saat ditahan Mas Andi gimana tuh Mas? Maksudnya kondisinya diikat kah atau ditahan kah atau nggak emang bener-bener kayak masuk ke dalam rumah yang pintunya nggak bisa dibuka? Itu dua-duanya. Jadi diikat iya sama pintunya nggak bisa dibuka. Dan kondisinya aku duduk ini diikat nih, kayak ada yang ngelilit di aku, terus tangannya si Asih dari belakang tuh gerayang gini, dengan kuku yang panjang tuh gerayang gini. Waduh gila sih. Tempatnya kayak jadi. Itu kalau di dunia nyata rumahnya ada atau itu rumahnya emang di alamnya si Asih, Mas? Kalau feelingku itu rumahnya ada. Jadi posisinya rumahnya itu kayak Pengabdi Setan benar di tengah-tengah gitu. Ada halaman besar, ada pohon beringin besar itu dekat jalan keluar. Jadi ini jalan raya nih. Nah ini halamannya besar. Rumahnya di tengah-tengah. Nah pohonnya itu sebelah sini, sebelah kanan kalau dari jalan raya. Gitu. Besar banget. Oh, nah, oke. Jadi kayak real gitu rumahnya. Mas, gue mau nanya, lu pernah ngecek hal-hal kayak ginian lain gak sih? Gue penasaran. Lu pernah ngecek ini gak Mas? Yang KKN di Desa Penari? Lu pernah ngecek Desa Penarinya itu gak sih? Ada atau enggak? Pernah. Kebetulan juga aku buat konten juga di channel Jangan Takut, dan itu kita ngeceknya rame-rame, nggak hanya aku aja. Maksudnya ngecek teman-teman sama Sadana Agung, nggak masalah Mas? Ya, sama Sadana Agung juga itu kita astral projection rame-rame waktu itu. Aku ajak mereka. Oh oke. Astral projection itu pernah dilakuin juga ke gua. Jadi waktu itu Mas Andi waktu ke rumah saya pernah ngajakin saya untuk astral projection kan. Kayak kita berada di kita diajak berada di satu tempat dan itu tergantung dari kemana kita perginya nantinya kan. Ya itu, dan itulah yang waktu itu yang membuat gue akhirnya ngebangkitin sesuatu yang dari zaman dulu udah gue punya, tapi mungkin nanti kayaknya serunya ini dibikin konten berikutnya deh. Ya. Ngobrolin ini. Boleh. Karena ini jadi satu kayak tips juga untuk kita bisa mencoba rasain itu. Lanjut aja. Tadi yang masalah KKN Desa Penari itu judul videonya apa Mas? Nanti biar gue bisa tonton. Sekalian promo juga nih.
Ya, apa ya? Ya KKN di Desa Penari bersama Sadana Agung kalau nggak salah. Oke. Siap. Nanti bisa jangan takut ada. Nah, itu Boleh. kita pergi bareng-bareng. Jadi sebelumnya memang aku udah ngecek lokasinya, aku sudah ada gambarannya, terus akhirnya aku ngajak mereka untuk melihat juga apa yang aku lihat gitu. Ternyata dari 3 orang ini, 4 sama aku, 3 orang ini sama semua di lokasi yang sama, melihat yang sama. Terus Melihat penarinya, Mas. Si Mas Ubed itu ngelihat penarinya. Tapi Jadi yang satu ngelihat ular besar, ada yang ngelihat penarinya, ada yang cuma ngelihat makam, ada kayak makam, tapi bukan area pemakaman besar ya, cuman ada beberapa kayak makam penduduk desa kecil. Oke. Seru banget ya kalau bisa kayak gitu. Bisa. Gue udah pernah ngerasain. Tapi Mas Andi, Oke. saya penasaran sama cerita tadi Mas Andi balik lagi ke diculik sama, bukan diculik ya, tapi ditahan sama Asih. Mas Andi akhirnya lepasnya gimana, Mas? Apakah berdialog dengan Asihnya atau Mas Andi akhirnya lapor polisi? Tiga kali atau gimana maksudnya? Apa tiba-tiba pintunya Mas Andi ketemu serepnya atau gimana? Saya penasaran di situ sih, Mas. Jadi alhamdulillahnya untungnya kan aku kalau astral projection juga nggak sepenuhnya. Jadi aku masih separuh-separuh. Jadi separuh di badanku, separuh aku keluar. Nah, waktu itu aku juga ngomong di jasadku di dunia ini, aku ngomong bahwa aku ditahan. Aku ngomong ke keluargaku. Pikirku kalau aku nggak balik, paling tidak mereka tahu aku di mana gitu. Nah, setelah itu aku nge-cheat sih, Mas. Jadi ya? akhirnya aku ini minta bala bantuan gitu. Oke. Jadi bala bantuan itu gimana, Mas? Bala bantuan maksudnya apakah dia ngebukain pintunya atau bagaimana, Mas? Dia langsung datang masuk ke rumah. Tawuran. Yang aku dikurung gitu. Oke. Akhirnya aku bisa lepas. Nah, lepasnya pun aku lari gitu. Lari keluar, posisinya pintunya udah kebuka, aku keluar, langsung masuk ke badanku lagi. Oke, jadi itu salah satu pengalaman menyeramkan yang kalau itu terjadi sama gue sih, gue nggak tahu harus minta bala bantuan siapa sih. Gue nggak tahu sih. Kalau itu terjadi gue diikat kayak gimana ya kalau gue. Lo nggak punya Tuhan, Dim? Masuk akal. Pasti sama Allah, bener. Iya. Kenapa lo bingung? Iya, tapi kan. Iya. Iya, kalau depan, iya benar. Benar juga sih. Saya kejebak sama pertanyaan, sama pernyataan saya sendiri ya. Iya. Mas, bala bantuannya aku juga nggak bilang kalau bala bantuannya apa tadi. Oh iya, Mas Andi, bala bantuannya apa tadi? Saya juga pengen tahu nih. Enggak, tadi kan Tuhan sudah itu. Oh, yakin Mas, tapi Tuhan Mas. Saat itu. Enggak. Goib. Hey. Semuanya itu atas izin Allah. Oh iya, benar. Benar. Betul. Setuju. Oke. Next pertanyaan kali ya. Itu belakangnya Mas Sandika siapa? Jadi gue yang takut ini. Enggak, gue tadi semenjak Mas Andi ngomong gitu langsung merinding.